Shalom anak-anak dan juga rekan-rekan guru sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita dengan tema Waktu Terbaik Tuhan, mari kita sama-sama bersaat teduh. Tahun yang lama telah berlalu, banyak proses yang juga telah kita lalui bersama. Tuhan kembali menyediakan tahun yang baru kepada kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Meski banyak yang tidak kita tahu ke depannya, namun kasih setianya yang selalu kita pegang untuk memasuki perjalanan kita selanjutnya. Ada tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang kita miliki saat ini adalah bagian yang harus kita syukuri. Mari syukuri dan nikmati kasih-Nya. Mari datang kepadanya dengan pujian. Mari datang kepadanya dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan adalah Allah yang besar dan sangat terpuji. Dia adalah gunung batu dan keselamatan bagi kita semua. Dia yang setia di dalam perkataan. Dia yang penuh kasih di dalam segala perbuatannya. Mari bersama puji Dia. Mari bersama sembah Dia. Mari bersama agungkanlah namanya. Mari bersama kita bersyukur kepadanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Kepada Dia yang baik, setia dan benar, biarlah setiap pujian kita sampai seumur hidup kita. Mari nyanyikan, hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan Pujilah Tuhan, hai jiwaku. pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pujilah, agungkanlah. Ku puji Kau, ku agungkan Dialah Allah kita dan Raja kita. Allahku, Kau Rajaku. Ku puji Kau, ku agungkan Kau Allahku, Kau Rajaku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidup. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, Seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. seumur hidupku. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan sebuah refleksi, mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan sebuah refleksi. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan itu kekuatanku dan masku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah mencari keselamatanku. Batu yang sudah dibuat tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Firman Tuhan kita terambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Dan ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian dari Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita punya waktu untuk lahir. Lahir dengan waktu yang berbeda dan cerita yang berbeda. Perbedaan waktu tersebut seringkali kita anggap sebagai hal yang biasa. Namun sebenarnya ada makna yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Perbedaan waktu itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada makna dari Tuhan yang luar biasa. Begitu juga dengan hidup kita. Setiap waktu yang telah kita lewati pasti ada makna terbaik dari Tuhan. Kehidupan memberikan kita banyak kesempatan untuk belajar tentang makna kehidupan. Dari 365 hari yang telah kita lalui, kita berjalan, istirahat sejenak dan kembali melanjutkan perjalanan. Proses itu membuat kita belajar bahwa semua hal yang terjadi adalah sebuah pembelajaran. Banyaknya proses yang telah kita lalui tersebut, bukankah kita merasa penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Memang ada kalanya kita merasa lelah atau mungkin kita bosan dalam perjalanan hidup ini. Rasa syukur kita makin melemah. Apalagi di masa pandemi yang telah kita lalui kemarin ini, bahkan sampai hari ini, hati kita menjadi takut, khawatir, dan mungkin kita putus asa. Kitab Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa semua ada waktunya masing-masing. Kita bisa mengatur rencana dalam hidup, tetapi kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya terjadi atas kehendak kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tahun 2021. Karena masa depan kita pun masih rahasia. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Indah dalam rencananya dan kehendaknya. Oleh karena itu, mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan dan rasa percaya yang utuh bahwa Tuhan menyediakan segala waktu yang terbaik untuk kita semua. Tuhan memberkati. Refleksi apa yang didapat dari ayat tersebut? Pertama, apa yang menjadi harapanmu dalam memasuki tahun baru 2021 ini? Dan yang kedua, apa makna bagimu setelah melewati tahun 2020 kemarin? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam sepanjang hidup kami, melalui nafas kehidupan yang tidak henti Engkau berikan Bapa. Kami mengucap syukur, kami dipenuhi dengan berkat kasih setia-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan guru-guru kami Tuhan, berdoa untuk teman-teman kami dan juga kami sendiri Bapa. Kami berdoa untuk kami Engkau sertai dan berikan kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap kegiatan-kegiatan sekolah yang terjadi. Apapun Tuhan yang direncanakan oleh sekolah ini, biarlah Engkau yang menyertai agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jika boleh Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati Indonesia ini Tuhan, menuju dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya dan yakin Bapa, apapun yang berdasarkan daripada Tuhan, itu menjadi nyata dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau memberkati, memberikan rezeki Tuhan yang luar biasa hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berikan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan mengakui bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita. Kita yakini Tuhan akan menemani perjalanan hidup kita dan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Berlakulah bijak dalam hidup yang penuh tantangan ini. Seperti ada tertulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ibadah kita hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak melanjutkan aktivitasnya. Tetap menjaga kesehatan dan juga Tuhan Yesus memberkati.